Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Gunawan dari kelas C NPM 240100075. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang berjudul Mengurangi Ketidakpastian dalam Politik, Sosial, Budaya, Hukum, dan Pendidikan Agama Islam dengan informasi yang tepat. Jadi, kehidupan kita di zaman modern ini bisa diibaratkan seperti menonton film Tyler yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Dari pagi hingga malam, kita disuguhkan berbagai informasi yang bisa jadi memudahkan atau malah membingungkan kita. Dunia yang penuh dengan informasi ini bagikan lautan besar dan tidak harus mencari kompas agar tidak tenggelam dalam kebingungan. Apakah informasi yang kita terima benar-benar membantu mengurangi ketidakpastian dalam hidup kita, terutama di sekitar politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam? Mari kita telusuri lebih dalam tentang permasalahan yang satu ini. Sebagai generasi muda yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi, kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang kita dengar di media sosial atau berita yang terbesar begitu saja. Kita butuh informasi yang valid, terverifikasi, dan tentu saja yang berbasis data. Dengan informasi yang tepat, kita bisa menyusun strategi untuk menghadapi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Lalu, apakah kita sudah cukup bijaksana dalam mengelola informasi yang kita terima? Mari kita mulai dengan menggali peran informasi dalam politik. Politik di Indonesia dengan segala dinamika dan janji manisnya sering kali membuat kita merasa bingung. Setiap kali ada pemilu, calon-calon pemimpin saling berlomba untuk menyampaikan janji-janji yang terkadang lebih mirip dengan promosi barang dagangan ketimbang visi yang nyata. Kita sering mendengar klaim bahwa sebuah pemerintah akan mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, atau memperbaiki pendidikan. Namun, apa yang kita lihat di lapangan seringkali jauh dari kenyataan, karena pada fakta di lapangan, data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 mencapai 81,97%. Meskipun ini menunjukkan antusiasme masyarakat, banyak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu tersebut, terutama ketika janji politik tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus pintar menyaring informasi politik yang kita terima. Terlebih lagi di era informasi seperti sekarang, hoaks atau berita palsu semakin mudah tersebar. Menurut survei dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), lebih dari 40% dari informasi yang beredar di media sosial bersifat hoaks. Hoaks ini seringkali dibuat untuk mempengaruhi pilihan kita. Sebagai contoh, jangan jauh-jauh kita lihat saja pada pemilu 2024. Banyak berita palsu yang menyudutkan calon tertentu tanpa bukti yang jelas, sehingga membuat pemilu ragu dan bingung. Mengapa informasi yang tepat begitu penting dalam politik? Tanpa informasi yang valid, kita bisa dengan mudah terperosok dalam pola pikir yang salah, atau bahkan ikut terjebak dalam kebohongan yang bisa mempengaruhi keputusan kita. Namun, penting untuk diingatkan bahwa meskipun informasi itu penting, kita harus mampu memahami konteks di balik data tersebut. Misalnya, apakah data yang disajikan tidak hanya menunjukkan hasil sementara tanpa melihat tanpa jangka panjang, tanpa analisis mendalam, data hanya akan menjadi angka kosong yang tidak memberi kita pengalaman yang lebih baik. Maka dari itu, jadi kita perlu menggunakan informasi secara kritis, tidak hanya menerima apa adanya. Politik di Indonesia juga semakin dipengaruhi oleh media sosial, di mana informasi bisa tersebar dengan sangat cepat. Namun, di balik itu banyak juga yang merasa bingung dengan cara media sosial mempengaruhi pandangan politik mereka dengan informasi yang terus berkembang setiap detik. Apakah kita bisa benar-benar membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang terus berubah ini? Sebagai penutup dalam bahasa politik, kita harus sadar bahwa meskipun kita tidak bisa menghindari ketidakpastian politik, kita bisa mengurangi dampaknya dengan memanfaatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian itu masuk pada pembahasan isu sosial
saat ini semakin kompleks dan terpolitisasi. Sebagai contoh, isu mengenai kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi topik yang hangat dibicarakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2020, partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih berada di angka 53%, jauh lebih terendah dibandingkan dengan partisipasi laki-laki yang mencapai 80%. Data ini menggambarkan adanya kesenjangan gender yang masih terjadi di banyak sektor. Namun seringkali informasi yang beredar tentang kesetaraan gender terdistorsi oleh opini yang tidak berbasis data. Polarisasi sosial seringkali muncul ketika informasi yang tidak akurat tersebar di masyarakat. Misalnya, berita tentang kekerasan terhadap perempuan yang seringkali disajikan tanpa menunjukkan konteks yang jelas. Berdasarkan dari Komnas Perempuan pada tahun 2019 tercatat 431,471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, media seringkali hanya menyorotkan kasus-kasus yang sensasional tanpa memberikan informasi yang lengkap tentang upaya pemulihan atau kebijakan pemerintah yang mendukung korban. Melalui informasi yang akurat, kita bisa lebih bijak dalam menilai suatu isu sosial. Jika data yang disajikan lengkap dan jelas, kita bisa memahami isu yang sedang terjadi tanpa terjebak dalam opini yang menyesatkan. Misalnya, saat berbicara tentang pendidikan inklusif untuk anak kebutuhan khusus, kita perlu informasi yang memadai untuk menilai apakah kebijakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas tersebut sudah efektif atau belum. Tanpa data yang tepat, kita hanya akan terjebak dalam polemik yang tak berujung. Namun, ada tantangan besar dalam hal ini. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, bagaimanapun kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita terima adalah yang terbaik? Jawabannya sederhana, tentunya selalu verifikasi tentang bagi kita untuk memeriksa kembali sumber informasi yang kita dapatkan. Dalam hal ini, media sosial bisa menjadi pedang permata dua. Di satu sisi, informasi dapat tersebar dengan cepat, tetapi di sisi lain banyak juga informasi yang belum tentu benar. Misalnya, sebuah berita yang viral di Twitter tentang penganiayaan bisa aja hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti yang jelas. Agar informasi sosial tidak memperburuk polarisasi, kita harus berkomunikasi untuk mencapai tahu kebenaran dari setiap isu. Jika informasi yang kita terima banyak pihak, kita akan dengan mudah terjebak dalam stereotip atau bisa yang tidak terdasar. Sebaliknya, dengan data yang valid, kita bisa lebih objektif dalam melihat sebuah masalah sosial. Di era globalisasi ini, yang perlu kita ketahui dan khawatir adalah budaya kita semakin terancam oleh gelombang budaya asing yang datang begitu cepat. Budaya populer dari luar negeri seperti musik, fashion, dan film seolah menjadi standar baru yang patut diikuti. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Google Trends, pencarian untuk K-pop di Indonesia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, mengindikasikan betapa besarnya pengaruh budaya Korea di Indonesia. Namun, apakah kita harus meninggalkan budaya lokal kita karena terpengaruh tren global? Di sisi lain, kita juga menyaksikan berbagai upaya untuk melestarikan budaya lokal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan meluncurkan berbagai program untuk mendukung pelestarian budaya lokal. Salah satunya melalui pengajaran seni dan budaya di sekolah. Jadi seni budaya di sekolah itu masalah yang dihadapi adalah minimnya informasi yang dapat menginduksi masyarakat mengenai pentingnya budaya lokal. Data dari Badan Ekonomi Kreatif Lokal mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun masih banyak masyarakat yang tidak tahu cara memanfaatkannya. Sebagai generasi muda, kita memilih peran penting dalam menjaga agar budaya lokal kita tidak punah. Tetapi apakah kita cukup sadar akan pentingnya informasi yang tepat untuk melestarikan budaya ini? Jika kita tidak memiliki informasi yang lengkap tentang akar budaya kita bisa dengan mudah terpengaruh oleh budaya asing yang sebenarnya hanya sebentar populer. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami informasi tentang banyak kita dengan lebih baik.
tentang budaya kita dengan lebih baik. Menghadapi tantangan globalisasi, kita perlu memanfaatkan informasi yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang budaya lokal. Misalnya dengan mengikuti seminar budaya, terus atau membaca buku tentang sejarah Indonesia. Kita bisa lebih menghargai dan memahami makna dari kebudayaan yang ada di sekitar kita. Dengan cara ini, kita bisa mengubah budaya lokal kita hilang tanpa bekas. Setelah itu, cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.